Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Kabair. Kita masuk pada pembahasan Al-Kabiratur Rabi'ah wal Ishrun, dosa besar yang ke-24, itu al-kadzdzab fi ghalibi aqwalih. Al-kadzdzab, pendusta dalam kebanyakan perkataannya. Kadzdzab niku tukang dusta. Memang tukang pekerjaannya itu yaitu dusta. Dan kita ini hidup di zaman yang penuh dengan kedustaan. Penguasa dusta kepada rakyat, rakyat dusta pada penguasa, suami dusta pada istri, istri dusta pada suami, orang tua dusta pada anak, anak dusta pada orang tua, guru dusta pada murid, murid dusta pada guru. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kedustaan. Yang lawannya dusta adalah jujur. Dan di zaman kita ini, kejujuran ibaratnya kayak nyari dom di jerami. Cari jarum di jerami. Pangel. Susah. Kejujuran sangat mahal. Mari kita lihat Bapak sekalian, beberapa dalil yang beliau bawakan insyaallah cukup bagi kita untuk mengingatkan tentang akhlak dusta ini, yang agama kita mengajarkan untuk menjadi seorang yang jujur, yang shadiq, yang jujur, dan selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Walaupun bersama orang jujur ini secara duniawi tidak begitu menguntungkan, tetapi akan mendapatkan keberkahan hidup. Dan jujur itu membuat ayem, tenang. Mbok ya dapat uang triliunan, sehingga duitnya sak buah, ini sak tumpuk. Tapi kalau didapatkan dengan cara nggak jujur, itu tidak akan membuat hati itu ayem. Tidak akan membuat tenang. Tapi walaupun kelihatannya dibuat sengsara sama orang, tapi kalau dia jujur, maka dia ini tetap hatinya tenang. Hatinya tenang. Dan kalau orang sekarang bilang jujur itu ajur, seorang muslim tetap jujur itu mujur. Jujur itu akan memberikan keuntungan dunia sampai yakni akhiratnya. Mari kita lihat sekalian dalil yang pertama. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang musrif, yang israf, berlebihan, boros, bermewah-mewahan, hidup glamor.
kadzab, dan pendusta. Kita diajarkan sederhana, muksid dalam segala hal. Sehingga perkara terbaiknya itu adalah wastiyah, pertengahan. Dan agama kita ini juga digelari oleh Allah, yakni wastiyah. Umatnya juga dikatakan umatan wasaton, umat yang pertengahan. Pertengahan itu, maksudnya pertengahan bukan kita tafsirkan masing-masing. Sehingga kalimat pertengahan ini sudah menyimpang dari hakikatnya. Hulu, demikian juga. Jadi pertengahan itu tidak hulu, tidak ekstrim. Ekstrim atas atau ekstrim bawah atau ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Orang sekarang juga mengartikan hulu juga sesuai dengan nafsunya. Sholat ping 5 ke masjid, hulu keterlaluan. Ngaji seminggu ping 3, itu dianggap sudah hulu keterlaluan. Ngaji Quran sehari 3 juz dianggap sudah hulu. Orang sering baru mau timi-timi beragama yang baik aja, aku merasa jeru-jeru, marayedan. Malah dianggap bisa membuat agama itu sinting atau edan. Ini kalau belajar agamanya itu kepada kiai yang gendeng memang bisa membuat gendeng. Tapi kalau belajarnya pada ulama yang lurus itu akan menjadi terbaiknya itu yang paling paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wastiyah itu saya lihat. Tidak akan kita bisa mewujudkan Islam yang wastiyah kecuali kita paham tentang Islam itu sendiri. Karena Islam ini sendiri sudah Allah turunkan dan sebagai agama yang wasaton, yang wastiyah, yang pertengahan. Sehingga kalau kita tidak berislam seperti Islamnya Rasulullah dan para sahabat, itu tidak akan mungkin kita menjadi wastiyah. Wastiyah itu tidak bisa difahami dengan model barat atau akal-akalan. Tapi wastiyah itu, ya ini Islam seperti yang diajarkan Nabi dan para sahabat, itulah yang wastiyah. Yang pertengahan. Orang yang tidak menempuh jalan ini pasti akan dia ekstrim, akan hulu. Kalau enggak hulunya hulu berlebihan keterlaluan, ya hulunya dia keterlaluan dalam buruknya. Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan membimbing, tidak akan membuat orang itu lurus hidupnya. Orang yang punya gaya hidup musrif, israf, berlebihan, glamor, dia foya-foya, dan kadzab, suka berdusta. Ini adalah sifat yang sangat jauh dari kehidupan seorang muslim yang lurus. Muslim yang lurus, dia sederhana. Nyun ngapunten nek melarat nggih mboten ngetokaken melaratipun, nek sugih nggih mboten ngetokaken ya ini bukan keterlaluan dalam memperlihatkan sugihnya. Ya sederhana menunjukkan nikmat Allah Ta'ala. Syukur nikmat, Mas kalian, itu yaitu bagaimana dia menunjukkan nikmat Allah. Sehingga syukur nikmat itu rukunnya 3. 1, hatinya mengenal kalau itu nikmat. Kemudian dia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak kenal itu nikmat, bagaimana akan bisa mensyukuri nikmat? Sehingga pertama mesti dia kenal yang dia rasakan itu nikmat. Bisa duduk di masjid dengan nyaman, itu nikmat. Bisa datang ke masjid, itu nikmat. Bisa sholat dengan sempurna dari berdiri sampai rukuk sujudnya, sampai duduknya, itu nikmat. Kita mengenal nikmat itu dan kita kemudian sadar sepenuhnya bahwa nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Syukur itu lisannya mengakui tentang nikmat Allah. Dia tahadduts bi nikmatillah. Pertama dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat. Yang kedua, tahadduts itu termasuk tahadduts itu suka menceritakan nikmat Allah kepada orang lain. Fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Tapi ngapunten, cerita nikmat niki mboten kesembarang tiang, tidak kesembarang orang. Sebab ada orang yang modelnya itu pendengki. Kalau kita ceritani nikmat tambah dodolnya tambah sesek, tambah jantungan, tambah dia yaitu raiso turu. Sengit. Sehingga cerita nikmat itu kepada orang yang kalau dia cerita-ceritani, dia suka, dia bahkan mendoakan, dia tidak iri, dia tidak hasad. Dan seorang muslim ada orang yang jauh dari karakter kadhib, dia berusaha untuk jujur. Ayat berikutnya. Qutilal harrasun. Celakalah al-kharrasun, ini para pendusta. Orang yang mereka sangat banyak berdusta. Gak ada untungnya dusta kapanpun, dimanapun, hanya akan menghasilkan kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan. Dan akan menjadi sirian orang. Dia bisa mengeruk keuntungan dengan kedustaannya, tapi akibat akhir kedustaan itu adalah kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun nggak ada yang pengen didustai, tidak pengen ditipu, nggak ada orang yang pengen didustai. Setiap kita pasti akan suka bermuamalah dengan orang yang jujur, sehingga orang yang dusta ini, seandainya dia bisa mendapatkan keuntungan, itu keuntungan sesaat atau kenikmatan sesaat yang pada ujung-ujungnya baik di dunia maupun di akhirat dia akan sengsara, celaka, binasa. Dia termasuk orang yang mal'un, orang yang terlaknat. Maka dia di ayat berikutnya diantaranya Allah katakan fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kami jadikan laknat Allah itu bagi orang yang pendusta, bagi orang-orang yang dusta. Laknat itu kehidupan yang jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Laknat lawan daripada rahmat. Kalau orang yang dirahmati Allah itu, para ulama jelaskan, gaya hidupnya itu, masa lalunya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tentu dengan sebab-sebab. Karena dia hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal yang menyebabkan masa lalunya diampunkan Allah. Apa itu diantara sebab diampunkan Allah? Satu, dia ini suka bertaubat, suka beristighfar. Dua, dia gemar beramal saleh karena amal baik itu bisa menghapuskan keburukan. Yang ketiga, dia banyak bersabar dengan musibah penderitaan yang dia terima, karena musibah penderitaan itu bagi seorang mukmin menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang sekarang, dia diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Diberikan ketepatan amal sesuai dengan ajaran agama. Dan orang tidak akan diberikan taufik seperti ini kecuali dia berawal dari mempelajari agama Allah sehingga tingkah lakunya itu cocok, bisa sesuai dengan apa yang disyariatkan agama Allah Ta'ala. Masa yang akan datang dia dipelihara oleh Allah dari ketergelinciran dan penjagaan Allah terhadap masa depannya seorang itu sangat berkaitan dengan penjagaan dia terhadap agama Allah yang Nabi kita mengatakan ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah akan menjaga Anda.
Dan kalau orang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang bisa membobol, nggak ada yang bisa menggelincirkan, karena penjagaan Allah adalah sebaik-baik penjagaan. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen tentrem, ayem, putranya di Jogja, putranya di luar kota, maka hendaklah yaitu bagaimana supaya anak ini dijaga oleh Allah Ta'ala, kita sendiri menjaga agama Allah, kemudian anaknya kita bagaimana caranya mendidik dia di atas agama Allah, sehingga dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan Allah itu sebaik-baik penjagaan. Laknat itu adalah lawan daripada rahmat, sehingga masa lalunya dia nggak diampunkan Allah, kehidupnya sekarang tidak diberikan taufik oleh Allah, masa yang akan datang dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya ruwet, hanya beralih dari laknat ke laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yasalu rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nabi bersabda yang lengkapnya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa jujur dalam segala perkara. Kapan seorang muslim boleh dia berdusta? Diterangkan Nabi, boleh berdusta itu satu, saat peperangan. Dan sesungguhnya dustanya dusta ini siasat. Karena al-harbu al-khit'ah. Peperangan itu adalah siasat. Kemudian dusta dalam rangka mendamaikan, ini orang yang berselisih. Dusta dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Dan dusta yang dimaksudkan, para ulama sering menyebutkan dengan istilah tauriyah, bukan dusta yang hakikat dusta, tetapi tauriyah. Tauriyah itu ungkapan yang benar, tapi difahami oleh orang lain itu berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Contohnya begini, ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW dalam perjalanan, kemudian Nabi berada di depan, Abu Bakar berada di belakang. Terus ditanya, Abu Bakar ditanya oleh orang asing, ketemu orang asing, ditanya siapa dia itu? Kata Abu Bakar, Al-Hadi. Al-Hadi itu artinya penunjuk. Difahami oleh orang yang tanya ini bahwasanya beliau adalah penunjuk jalan. Padahal yang dimaksudkan oleh Abu Bakar, Al-Hadi itu orang yang membimbing, menunjuki ke jalan yang lurus. Kalimatnya benar tapi difahami oleh orang lain dengan pemahaman yang beda. Ini namanya tauriyah. Sehingga dustanya itu bukan dusta ngegleh atau dusta hakikat dusta. Contoh lagi umpamanya, ketika Nabiullah Ibrahim diajak untuk pesta syirik, diajak untuk dia pernah merayakan syirik, Ibrahim katakan, ini sakimun, saya sakit. Difahami oleh orang Ibrahim sakit, sehingga nggak bisa berangkat, wong loro. Tapi maksudnya Ibrahim, yaitu hatiku sakit, mereka musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan yang sesungguhnya benar tapi difahami beda dengan yang mendengarkan. Juga Nabi pernah ditanya, ketemu orang dari mana? Minal ma. Kebetulan juga ada namanya Bani Ma. Orang fahamanya dia dari Bani Ma. Tapi Nabi maksudkan minal ma itu saya tercipta dari air. Karena juga manusia tercipta dari air. Itu namanya tauriyah. Sehingga ungkapan yang sungguhnya benar tapi difahami berbeda dengan orang yang ini mendengarnya. Ini dusta yang dibolehkan yang seperti itu. Termasuk dusta untuk mendamaikan suami istri. Ini dusta yang dalam rangka mengembalikan ini kebaikan suami istri yang sedang punya masalah. Secara umum kita diperintahkan untuk jujur.
alaikum bisidqi. Hendaklah kalian senantiasa bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan, membimbing ke surga. Sehingga jalan ke surga diantaranya dengan memiliki akhlak as-sidqu, yaitu jujur. Jujur dalam berdagang, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam bekerja, jujur dalam bergaul. Ada kejujuran. Jangan diwarnai dengan kedustaan. Wa iyakum wal kadhiba. Sebaliknya, jauhkanlah oleh kalian dari al-kadhib, yaitu dusta. Singkirkan jauh-jauh sikap dusta dalam kehidupan kalian. Jauhi. Kenapa? Innal kadhiba yati ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan membimbing kepada kefajiran. Biasanya orang yang dusta itu dia akan juga menutupi kedustaan dengan kedustaan berikutnya. Sehingga dusta yang beranak pinak. Karena kalau dia nggak dusta berikutnya, dia akan kebongkar dusta yang pertama itu, sehingga dusta. Sehingga dustanya manak terus, dia beranak pinak. Sehingga dia tumpukan kedustaan. Dan akan melahirkan akhlak yang fajir. Menjadi para fujar, para penjahat, orang yang jahat, orang yang buruk. Fainal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan, akhlak yang buruk, sikap yang buruk, kefajiran itu mengantarkan kepada neraka. Wala yasalu rajulu yakdzibu. Dan ada orang yang mereka senantiasa dusta. Dusta itu terus menerus dia dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sampai dia nanti ditulis di sisi Allah, memang orang ini kadzaban, tukang dusta. Tukang dusta. Dan hukumannya sangat mengerikan. Nabi sebutkan, insya Allah ada nanti juga, dia digancu, tahu gancu enggak? Gancu. Jadi disuwek dari ujung hidungnya ini, kayak gancu itu apa namanya? Yang gancu. Ada karung tulisannya jangan digancu, gitu. Bukan gincu. Gancu itu dari sini disuwek sampai tengkuk. Kemudian juga dari sudut matanya disuwek sampai tengkuk. Ini termasuk di antara hukuman, yaitu para pendusta. Dan di zaman sekarang ini kita dusta bisa langsung sebar ke seluruh dunia. Antum ngetik dusta, buat perkara yang hoax, terus di enter, itu bisa langsung dunia itu kemudian mendapatkan kedustaan Anda. Dan sangat berat. Kalau sampai nanti harus menarik, bagaimana lagi Anda harus menarik, ini kedustaan Anda, ini menjadi sangat berat. Maka hati-hati. Apalagi di zaman kita ini, zaman yang penuh dengan hoax, dan fasilitas untuk tersebar itu sangat mudah, maka hati-hati dengan ini kedustaan. Dan dusta yang paling tinggi tingkatannya berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas nama Islam. Wa man atlamu mimman kadzdzaba 'alallahi mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang mereka membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Dia membuat berbagai macam ungkapan pernyataan, kemudian dia katakan ini perkataan Allah, ini datang dari Allah. Seperti Allah katakan tentang Ahlul Kitab, yaktubuna bi aidihim. Dia tulis dengan tangan-tangannya, dia buat dengan karya dia,
tapi dia katakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang mengatakan yaitu ini Islam begini. Ini maksudnya Allah begini. Ini kalau dia betul-betul tanpa ilmu, hanya ngawur, ini bisa masuk dalam dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para mubalik, para ustadz, para pendakwah, ini pastikan apa yang akan kita sampaikan itu betul-betul adalah apa yang Allah memang ajarkan, apa yang memang Rasul ajarkan, dan jangan spektakuler dalam beragama, jangan spekulasi dalam beragama, karena urusannya adalah surga dan neraka. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik talat, tanda-tanda orang munafik itu 3. Ada munafik yang khalis, ada munafik yang murni 24 karat munafik. Itu orang yang mereka semua ucapan agamanya hanya di lisan, hatinya kosong melompong dari keimanan yang dia ucapkan. Lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lisannya Islam agamaku, tapi hatinya kosong sama sekali dari apa yang diungkapkan oleh lisannya. Ini munafik tulen. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi kata Allah mereka ini orang yang sebetulnya tidak beriman sama sekali. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ini persaksiannya dusta, dan Allah yang mempersaksikan tentang kedustaan orang-orang munafik. Mereka ini yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya kosong. Termasuk berdusta atas nama yang berdusta yang paling besar, dusta atas nama Nabi. Sehingga membuat riwayat-riwayat palsu. Membuat riwayat-riwayat palsu. Termasuk yang gemar menyampaikan hadis dhaif, hadis apalagi maudhu. Kalau sudah tahu itu dhaif, apalagi maudhu, jangan pernah kemudian disampaikan, dinisbatkan kepada Nabi SAW. Hadis dhaif, hadis palsu. Ada orang yang mereka ini, karena kebodohannya juga, dhaif kan hadis. Dhaif kan hadis. Memang asalnya dikatakan hadis, kemudian diteliti para ulama, dipelajari dengan sanad yang ada itu, ini dhaif, atau bahkan maudhu, atau bahkan la aslallah, tidak ada asalnya sama sekali. Ini berkaitan dengan masalah pelajaran di dalam ilmu hadis, jangan sampai dhaif kan yang penting hadis. Ini menunjukkan tahlul tentang ini apa yang diajarkan para ulama berkaitan dengan masalah ini hadis. Terus sekalian, tidak ada di dunia ini yang agamanya ditegakkan di atas prinsip dusta seperti Syiah Rafidhah. Yang syiar mereka atau akidah mereka adalah kedustaan, syiar mereka adalah zina. Sehingga di antara mereka mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai man la taqiyata la dinalah. Berdusta taqiyah, berdusta itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang dia tidak bertaqiyah, maka dia tidak punya agama. Dan zina menjadi syiarnya. Zina yaitu dalam yang digelar yang dinamai dengan kawin kontrak, bisa kontrak seminggu, semalam, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, sehingga kawin atau kawin kontrak tanpa wali. Ini adalah sama dengan zina, persis zina. Dan Syiah agamanya ditegakkan di atas agama seperti ini. Syiah dengan Islam itu beda seakar-akarnya. Beda seakar-akarnya. Nggak ketemu sampai oyot itu nggak ketemu.
akidahnya tentang Allah berbeda, tentang Rasulullah berbeda, tentang sahabat berbeda, tentang Al-Quran berbeda. Nggak ada ketemunya. Sehingga kalau ada orang bersemangat menggebu-gebu ingin menyatukan antara Syiah dan Sunni, sama dengan dia punya cita-cita menyatukan antara Yahudi dan Islam. Atau antara Islam dan Nasrani. Sampai nyun ngapunten, sampai jeledeng, itu nggak akan ketemu, nggak akan dapet. Wong beda saoyot-oyotnya itu beda. Kecuali Anda pindah Yahudi atau Yahudi pindah ke Islam baru terjadi. Kalau nggak akan ketemu. Ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 macam. Yang punya sebagian tanda-tanda ini, dia memiliki cabang kemunafikan. Imannya bercampur dengan keburukan penyakit nifak. Apa itu diantaranya? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara itu dusta. Dusta, bicaranya itu penuh dengan dusta. Dan nyuwun ngapunten, orang itu kalau sudah jadi kebiasaan, diantaranya biasa dusta, kalau nggak dusta itu belum, ibaratnya masih cemplang, bumbunya itu di dusta itu. Kalau sudah dusta itu kayak legoplong gitu. Itu karena punya kebiasaan dusta. Orang biasanya itu setiap malam itu nongkrong di mana itu. Itu kalau nggak nongkrong itu belum komplit kehidupannya itu, gelisah, apa to ya sing kurang itu. Demikian pula orang yang maksiat. Sehingga ketenangan hati itu ada yang tenang karena Allah, ada yang tenang karena ya ini ahwal syaitoniyah karena maksiat. Orang biasanya pacaran, itu kalau nggak pacaran itu gelisah. Sehingga baru nyes atau baru celes itu kalau dia sedang bermaksiat. Kebo itu loh, tahu kebo nggak ya? Kebo ini kalau dia tidurnya itu di damen, campur teletong, campur kencingnya, itu bisa legeses nganti ngimpi-ngimpi. Tapi kalau antum bawa ke kasur, ke hotel, kinclong, kasur, wesi, reso turu. Orang yang biasa maksiat, dia nggak maksiat itu pegel-pegel. Pegel-pegel, awaknya itu kabeh ngetok-ngetok, pegel-pegel. Sebelum dia maksiat. Ketika dia maksiat, baru dia fresh, baru dia kelihatan longgar-longgar, nyaman. Sebaliknya, orang yang biasa jujur, orang yang biasa taat, dia maksiat, itu hatinya gelisah. Hatinya akan gelisah. Kayak ada sinyal-sinyal kegelisahan dalam hati dia. Sebagaimana ahli maksiat ketika dia itu di majelis taat itu nggak betai, nggak betah. Kalau nonton film, nonton sinetron, nonton TV bisa melilik sampai berjam-jam, rakedep. Tapi kalau duduk di majelis ilmu baru 5 menit itu sudah wah boyoke sing ra kuat, sing gak karuan serambetai blas. Baru ketika dia tinggalkan majelis itu baru kayaknya plong lego. Ini adalah suasana hati. Sehingga kata Ibnul Qayyim bahasanya sesungguhnya kita ini dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala itu tentukan dengan biqalbihi, la bibadani, dengan hati kita dan bukan dengan jasad kita. Berapa banyak orang yang hatinya hidup, hatinya sehat, sanajan nyun ngapunten awakipun kedah diseret semper, entah semper mboten. Semper kedah diseret-seret itu dia tetap ke masjid. Karena hatinya sehat. Dia bisa sampai di masjid. Neng yang ngapunten sebaliknya, ada orang yang mereka sehat walafiat, badannya ya atletis, ya sempurna, nggak ada penyakit babar belas. Tapi kalau sudah dengar adzan itu kayak orang stroke belas.
nggak bisa untak-untak, nggak ada gerakan datang ke masjid. Bukan yang stroke itu badannya, tapi yang stroke itu adalah hatinya. Sehingga membuat dia tidak bisa berangkat ke masjid. Kalau dia bicara dusta, satu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, belinjani, sehingga tidak menepati janji. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya itu mesti khianat. Ini adalah sifatul munafikin. Di antara ayatul munafik, tanda-tanda kemunafikan itu. Sehingga sebaliknya kalau mukmin itu dia berusaha untuk jujur. Nabi sendiri dikenal sebagai orang yang jujur semenjak belum jadi nabi. Maka ketika Nabi pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, lalu mengatakan zammiluni wa istriku selimuti aku, qad khasyitu ala nafsi, sungguh aku sangat mengkhawatirkan diriku. Setelah Khadijah menelusur apa yang menimpa beliau di Gua Hira, kata Khadijah, wallahi la yuhdikallahu abadan. Demi Allah, wahai suamiku, tidak akan mungkin Allah akan menghinakan engkau selamanya. Apa di antara alasannya? Alasan Khadijah menyebutkan tentang akhlak Nabi, innaka latasilur rahim wa tasduqul kalam. Anda selama ini ya Rasulullah selalu menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu mboten namung kabar-kabar tok dan mboten namung moro tok. Menyambung silaturahim itu kalau posisinya nyuwun ngapunten, kita yang kaya, yang kita datangi itu miskin, ya rawuhipun beto cangkingan, nyangking. Ampun kuali kita kosongan sugih mblegedu, kosongan mulih niku digendongi telo sak bagor, digawani pohong sak bagor. Wong desa malah kuape ditokne, nek nyugih kuape ditokne. Kita kadang mertamu ke orang kaya sugih mblegedu, temboknya melapis emas, lapis perak, cuwentelane miliaran. Namun niku kadang suguh banyu putih men mboten garing. Ini tidak belajar bagaimana Nabi mengajarkan, yaitu ikramud duyuf, memuliakan tamu. Tamu niku urusan pertama kalau datang niku nyuwun ngapunten disuguh. Disuguh. Urusannya itu sugorien, kan ngunjuk rien, darien, ampun ngantos diajak ngantos melumpuk, ngantos garing tenggorokane, belas boten sensitif, boten metu belas sak tetes-tetes boten medal. Ini dia nggak tahu bagaimana Nabi mengajarkan, yaitu memuliakan tamu. Kemudian hadis berikutnya sami kelengkapanipun. Arbaun mangkunafi kana munafikan khalisan. Ada 4 perkara yang kalau ada di diri seorang ini betul-betul munafik tulen. Munafik murni munafik tulen. Wa man kanat fi khaslatun minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq. Kalau ada bagian ini ada pada seorang, maka dia punya cabang kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan sifat-sifat tadi. 1, idza tumina khana, kalau dipercaya, ya ini khianat. Orang yang amanah, nyun ngapunten, ngelatih amanah niku, mbok yo dikongkon susuke mung 100 rupiah yo dibalik nih. Kalau dia diutus, walaupun susuknya itu hanya kembaliannya itu hanya 100 rupiah, diguak men mboten enten wong jupuk mungkin. Tapi sifat amanah akan dia kembalikan kepada yang ngutus. Karena dia amanah. Sehingga mboten dados tukang ngentit. Kalau sudah tukang ngentit, ngentit? Hulul, korupsi, ngentit. Kalau dia mau ngentit yang kecil, nanti punya kesempatan ngentit yang gede, ya dia bakal diambil. Karena itu perwatakan. Hanya kadang-kadang belum sempat saja, belum punya kesempatan saja.
dia belum punya kesempatan ngentit yang gede, sehingga ya kelasnya tergantung kursinya. Kursi kelas kampung, kelas RT beda dengan kursi kalau duduknya di kelas istana, ya beda. Kalau RT ngentitnya mungkin hanya 10.000, kalau di kelas istana bisa sampai miliaran. Karena tergantung ya bolongannya, selokannya, ada yang cerit, hanya tetes-tetes, cerit-cerit, ada yang kemudian terus. Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong bicara dusta. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia membuat perjanjian, maka dia batalkan atau dia khianati. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bertikai, curang, licik, curang, dia tidak kesatria. Tidak kesatria. Dia tidak dia tidak kesatria ketika dia bermasalah atau dia memiliki permusuhan. Dia bersikap licik, curang. Islam mengajarkan bersikap kesatria. Kalau kita punya perjanjian dengan orang dan kita lihat dia itu adalah ada tanda-tanda berkhianat, ya batalkan dulu. Batalkan dulu, jangan dibatalkan sepihak, batalkan dulu resmi dengan dia. Ya ini karena dia membaca ada gelagat-gelagat berkhianat. Sehingga betul-betul dia jantan, kesatria dalam menghadapi permasalahan. Wa man tahalama fi hulmin lam yarah. Barang siapa dia bermimpi padahal tidak bermimpi, tidak melihat dalam mimpinya. Qulifa yaqida baina sya'rataini yaumal qiyamah, dia akan diperintahkan untuk nyambungkan dua biji gandum dari kiamat, walam yaf'al, dan pasti tidak akan bisa. Sekarang banyak orang mereka ngaku ngimpi nabi, ngaku ngimpi ketemu malaikat. Masalahnya nyun ngapunten, memang setan iblis gak bisa nyerupai nabi, tapi bisa ngaku saya itu nabi, saya itu Rasulullah, saya itu malaikat. Makanya kita harus tahu nabi itu cirinya kayak apa, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi yo keriting keribu umpamanya. Itu semuanya diterangkan di dalam asar. Sehingga jangan sampai orang berdusta ngimpi nabi, nerangkan duaki, orang percaya. Dan orang muslim itu kalau disebut nabi itu punya pengagungan yang besar. Ternyata dusta. Ini sangat besar. Sekalian itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan masa akan datang bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.